Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Fikri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Berbagai Kebijakan untuk Mewujudkan Pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan tonton videonya sampai selesai. Berbagai kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan. Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, diperlukan dua kebijakan penting, yaitu 1. Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. 2. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kebijakan Indonesia terdapat 5 kesepakatan yang konsisten dan bersinergi, yaitu yang pertama, percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung timbulnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut melalui 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. 2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. 3. Perkembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa. Yang keempat yaitu perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Yang kedua yaitu perkembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Yang ketiga yaitu perkembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pembangunan infrastruktur fisik juga dilakukan supaya sebagai berikut. 1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Yang kedua yaitu meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Yang ketiga yaitu optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui perkembangan Smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu perkembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Memperkuat kelembagaan milik petani melalui pengembangan corporate farming sehingga agroindustri dan agrobisnis berkembang. Yang kedua yaitu meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer, didukung dengan asuransi pertanian dan peternakan. Yang ketiga yaitu melakukan intensifikasi pertanian serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. Yang kelima yaitu pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick win. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Penguatan branding dan promosi wisata di daerah juga terus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi dan e-commerce. Pemerintah merancang 3 strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu penguatan neraca perdagangan, penguatan permintaan domestik, dan transformasi struktural. Pertama, untuk strategi penguatan neraca perdagangan, pemerintah akan meningkatkan ekspor melalui pengembangan hortikultura, berorientasi ekspor, dan percepatan perundingan internasional. Selain itu, pemerintah juga mengurangi ketergantungan impor melalui sinergi BUMN serta pengembangan usaha gasifikasi batubara. Kedua, dari sisi penguatan permintaan domestik, pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan kredit usaha rakyat
penerapan kartu prakerja, dan kemudahan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian, untuk meningkatkan konsumsi pemerintah akan dilakukan dengan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Ketiga, untuk transformasi struktural dilakukan melalui revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian yang maju, berkembang, serta sejahtera merupakan cita-cita bagi negara di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, negara melalui pemerintah selalu mengoptimalkan indikator-indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. PDB dihitung dalam ukuran satuan melalui harga konstan, namun perhitungan pertumbuhan perekonomian tidak dihitung dalam rupiah, tapi dalam bentuk persentase. Jika persentase positif dan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi tersebut berbentuk negatif, maka pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional real yang didapat pada periode tertentu mengalami penurunan daripada periode sebelumnya. Bagaimana cara menghitung suatu pertumbuhan ekonomi menggunakan tolak ukur PDB? Berikut adalah keterangan-keterangannya. R sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase. PDBT itu produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada lahan T. PDBT min 1 adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai PDB selama periode tertentu. Contoh kasusnya, diketahui data PDB selama 5 tahun tersebut seperti ditunjukkan berikut. 2013 8.262.000, pada tahun 2014 8.692.500, tahun 2015 9.177.300, 2016 9.643.200, 2017 10.729.500. Dari data di atas, kita akan menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 serta rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 sampai 2017. 2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014 sampai 2017. Rata-rata 5,2% tambah 5,6% tambah 5,1% tambah 11,3%. 4 sama dengan 6,8%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintah negara dalam meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negerinya.